Halo semua, pada kali ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah IP address dari tabel di atas pada topologi berikut. Berikut adalah gambar topologinya. Di bawah gambar topologi terdapat sebuah tabel yang berisikan nama network, nama VLAN, jumlah host, prefix, subnet mask, alamat network, alamat IP host, dan alamat broadcast. Sebelum tabel ini terisi semua, sebelumnya hanya terisi nama network, nama VLAN, dan jumlah hostnya saja. Tetapi prefix, subnet mask, alamat network, alamat IP host, dan alamat broadcastnya masih kosong. Tetapi untuk menghemat durasi video, saya sudah mengisinya terlebih dahulu. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aldo Gunawan, mahasiswa aktif Universitas Benda Mulia, jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini, saya mau mengerjakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelum kita mengisi prefix, subnet mask, dan lain-lain, kita harus mencari terlebih dahulu jumlah host terbesar dalam tabel berikut ini. Karena jumlah host terbesar dalam tabel ini itu 2000, maka kita akan mengisi prefix terlebih dahulu. Dalam mengisi prefix, terdapat rumusnya, yaitu kita bisa melihatnya dalam tabel rumus berikut ini, yaitu karena ini adalah 2000, maka kita akan mengisinya yang mendekati angka 2000 itu 2048, yaitu 21 bisa juga dengan 2 pangkat 11 yaitu 2048. Karena yang mendekati angka 2000 yaitu 21, maka kita tulis sini 21. Dan kenapa subnetnya 255 255 248.0, kita ambil dari sini 255 255 248.0 mengikuti prefixnya. Setelah kita menemukan prefix dan subnet masknya, lanjut kita akan mencari alamat broadcastnya. Alamat network, oh iya, alamat network ini sudah diisi sesuai dengan soalnya, yaitu 150.36. 36 ini adalah NIM saya. Karena masih awal, yaitu masih berarti titik 0 titik 0. Lanjut, rumusnya selanjutnya itu cara menghitungnya itu kita masukkan subnet mask defaultnya terlebih dahulu, itu 255 255 255 255 dikurang dengan subnet mask sebelumnya, yaitu 255 255 248.0, yang akan menemukan hasil yaitu 0.0.7.255. Setelah kita menemukan hasil dari pengurangan subnet masknya, kita akan tambahkan dengan alamat network yang sudah kita isi sebelumnya, yaitu 150.3636 itu NIM saya, titik 0 titik 0 tambah hasil dari pengurangan subnet masknya. Yaitu kita menemukan hasilnya, kita akan masukkan ke alamat broadcastnya, yaitu 150.36.7.25, yaitu hasil dari penjumlahan alamat network ini. Setelah kita menemukan subnet, prefix, alamat network, dan alamat broadcast, terakhir kita akan mengisi alamat IP-nya. Pertama kita akan mengisi 150.36.0.1 itu kita ambil dari sini alamat network. Kenapa 1? Karena kita tambahkan dengan 1 di angka terakhirnya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi 150.36, kita ambil dari alamat broadcastnya, titik 7.254. Kenapa 254? Kita kurangkan dengan 255, kita kurangkan 1 di setiap pakai alamat broadcastnya, maka kita dapatkan 254. Sama halnya dengan selanjutnya, itu sama dengan angka selanjutnya. Cara menghitung selanjutnya, kita akan menghitung jumlah host terbesar kedua, yaitu 1000. 1000 yaitu 22. Kita cari sini 1000, mendekati 1000 itu 1024. Oh ya, dalam mendekati jumlah host, kita boleh lebih dari angka jumlah host ini, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah host tersebut yang mendekati. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Karena yang mendekati adalah 22, yang mendekati 1024, maka kita tulis prefixnya 22. 22 mempunyai subnet 255 2520. Kita hitung dengan sama cara sebelumnya, sama. Kita kurangkan dengan defaultnya 255 255 255. Hasilnya kita tambahkan dengan ini. Kenapa ini 8 ini 0? 8 ini kita ambil dari alamat broadcast yang kita hitung sebelumnya kan 7. Kita tambahkan dengan 1, maka kita hasil dapat 8. Kita tambahkan hasilnya sama, hasil dari alamat broadcastnya sama caranya, yaitu 11 255. Lalu kita isi sama 255 11.
Kita hitung selanjutnya dengan step yang sama. Step yang berbeda hanya dalam jumlah host yang terakhir, yang paling kecil itu 50. 50 ini kan yang lain amat networknya lain pada 0000. Kenapa ini 128? Karena yang 128 ini kita ambil dari angka terkecil sebelum 50, yaitu 100, yaitu 127. Kita ambil dari angka 127, kita tambahkan dengan 1, maka 128 kita dapat. Maka kita hitung dengan sebelumnya dengan cara yang sama, kita hasil dapat segini. Saya hapus dulu. Dan inilah hasil dari tabelnya. Lanjut kita akan mengisi ke dalam Cisco-nya. Oke, berikut ini adalah topologi yang sudah saya buat sesuai dengan topologi yang di sini. Oh ya, di dalam topologi ini kita akan pertama kita akan masukkan modul di router terlebih dahulu. Kita masukkan di NIM 4AS ini, kita masukkan. Karena saya sudah masukkan, maka saya sudah tidak masukkan lagi. Oh ya, cara masukkan pertama kita offin dulu ini, lalu kita tarik, lalu kita on-kan lagi, baru bisa. Lakukan hal yang sama pada kedua router tersebut. Kita mempunyai 3 router, ada switch, dan juga ada PC. Dan juga ada server yang terhubung dengan switch. Pertama, step pertama yaitu kita masukkan ke PC 0 dulu, yaitu saya sudah menggunakan VLAN 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sesuai dengan tabel yang di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Maka yang pertama kita lakukan itu mengisi pada VLAN 10 terlebih dahulu. Kita isi P1 desktop IP configuration. Lalu di sini 150 kita ambil dari sini amat IP hostnya, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam default gateway-nya. Oke, yang pertama kita copy ini 150.3.6.12 sama IP hostnya, lalu kita masukkan ke dalam default gateway-nya. Kita kita copy yaitu 150.3.6.31. Di IPv4 aja juga sama, tapi di sini kita ganti menjadi 2. Sama masnya kita ikutin yang di sini 255.255.254.0. Berarti kita ganti di sini jadi 254. Kita sudah isi ke dalam IP ini yang PC 0. Berikut ini adalah isi dari VLAN PC 0. Isinya yaitu ini 150.3.6.12.1. Dapat kita ambil dari sini alamat IP. Alamat IP kita masukkan ke dalam default gateway ke IP address. Kita tambahkan dengan 1 menjadi 2. Lalu sama masnya sama dengan ini 255.254.255.255.40. Oke, setelah kita isi ke PC 0, lanjut kita isi ke VLAN 10. Untuk lebih mudah, kita mending isi ke sama VLAN. Kita kan sudah isi VLAN 10, maka kita isi ke VLAN 10 lagi. Yang sama kita desktop IP sama sama default gateway-nya. Kita hapus. Kita satu sini tadi kan udah 2. Jadi kita tambah satu lagi jadi 3. Ininya jadi sama masih sama jadi 254. Di kita sudah isi berarti kita lanjut ke VLAN 20. Di VLAN 20 kita pencet sama desktop IP configuration. Oke, kita isi IP-nya di VLAN 20, kita isi dari tabelnya, kita cari VLAN 20 sama kita copy alamat IP-nya. Alamat IP-nya kita taruh di default gateway sama seperti sebelumnya. Taruh di sini kita sama sebelumnya kita tambahin 1 jadi 2. Channel masnya kita lihat dari tabel ini VLAN 20 yaitu 255.248.0. Sini diganti 248. Jadi inilah isi dari VLAN 20. Kita oke, kita lanjutkan dengan VLAN sama VLAN 20 seperti sebelumnya sama. IP sini kita hapus. Kita ganti ini sama ini kita hapus. Jadi kan 2, jadi kita ubah 3. Ini yang tadi kita ikutin jadi gateway jadi di sini
thumbnailnya jadi 255 sama seperti tabel sebelumnya. Ini isi VLAN 20. Oke, kita lanjut. Karena PC yang ini udah VLAN 10 sama 20 kita udah isi semua, kita lanjut ke VLAN 30. VLAN 30 sama desktop IP configuration. Kita cari di sesuai tabel VLAN 30, kita copy 150.36.8.1, kita copy, kita taruh di default gateway-nya, kita taruh default gateway sama sebelumnya kita tambahkan dengan satu, jadi 2. Sampai jadi sampai tadi 255 255 30 ini 252, kita ganti jadi 252. Jadi kita sudah isi yang VLAN 30. Oke, setelah VLAN 30 sudah diisi, VLAN 30 sudah diisi, lanjut ke VLAN 30 sama caranya seperti tadi, desktop IP. Kita hapus dulu satu, kita ganti J1, sini jadi 2. Tadi kan udah 2, berarti di sini jadi 3. Tandanya sama kayak tadi. Kita isi di VLAN 30-nya sama tadi 252.2.0. Ini ganti jadi 3, tambahin tadi sebenarnya ini kan 2, jadi tambahin 1 jadi 3. Default gitu-nya tetap sama. Setelah ini sudah, kita lanjut ke VLAN sama 30 juga. Kita selesaikan PC-nya terlebih dahulu. Kita isi IP-nya sama. Ini kita hapus, kita isi jadi 1. Lalu kita ubah ke IP-nya tadi. Tadi kan 3 sebelumnya, kita ubah jadi 4. Tadi ini 252. 252. Nah, setelah VLAN 3 punya saya semua, baru kita isi ke VLAN 40. VLAN 40 desktop IP. Kita lihat tabel lagi. VLAN 40 ini 150.36.51. Kita copy lagi. Kita isi lagi yang 40. Satu, kita copy lagi sama ditambah satu lagi jadi 2. Subnet masnya tadi 40 255 128 255 128 128. Nah, ini isi dari VLAN 40-nya. Oke, kita lanjut sama dengan VLAN 40, kita isi sama desktop IP. Kita isi sebelumnya 1. Tadi sebelumnya 2 jadi kita jadi 3. 255 255. Subnet masnya tadi sama 2555 255 128. Ini VLAN 40-nya. Kita lanjut ke VLAN 40 berikutnya, desktop IP. Kita hapus. Tadi sebelumnya 3, kita tambahin lagi jadi 1 jadi 4. 25 samanya sama 255 255 128 28. Nah, setelah VLAN 40-nya selesai semua, kita lanjut ke VLAN 50 sama caranya. Desktop IP, kita 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 copy yang VLAN 50 ini, kita copy, kita isi yang 50. Satu, ini kita sama tambahin 1 jadi 2. Subnet masknya 50 255 255 255.0. Kita ganti 255. Kita lanjut ke VLAN 50 berikutnya, desktop IP. Kita hapus. Tadi kan sebelumnya 2 jadi 3 sama 255 255 tik 0.
Kita lanjut ke VLAN 60. Sama caranya desktop IP. Kita hapus lebih dahulu. Kita ambil dari tabel VLAN 60. Kita ambil dari yang ini 150.36129. Ini kita tambahin jadi 30 tambahin 1. Subnetnya 255.192. 192. Nah, kita sudah isi yang VLAN 60-nya. Lalu sama kita isi lagi ke di VLAN 60 berikutnya. Caranya sama, sini 129. Tadi kan 30, jadi kan 31. Sini 25, 255. Sini 192. Nah, setelah kita isi semua IP PC-nya, kita lanjut ke dalam ini. Setelah semua PC sudah saya konfigurasi, sudah saya masukin IP semua PC, biasanya saya lanjut ke router. Di dalam router kita ke config, kita kan FA00. Di FA00 kita cari FA00, lalu kita onin 110. Yang ini akan ke dalam router 1. Di serial 1, di serial satunya kita langsung ke serial 10 karena hubung ke router berikutnya. Kita onin di IPv 4 address-nya, kita ikutin yang di soal karena sudah dikasih tahu, yaitu ini 20.20.20.0. Lalu kita isi 20.20.20.1. Yang subnet masknya kita isi 255.255.255.252. Nah, setelah sudah kita masukkan serial 10, IP confident dan subnet masknya, lanjut ke kita ke router yang tengah F10 sama. Karena kita ke config, lalu ke VSE 0 nya kita onin, lalu kita ke serial 10, kita onin sama, lalu kita masukin 20.20.20. Tadi kan 1, jadi kita tambahin sama, jadi tambahin 2. Subnet masknya, subnetnya juga sama, 255.255.255.252. Lalu kita lanjut ke router selanjutnya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke router berikutnya, kita akan mau cek terlebih dulu apakah kedua router ini sudah terhubung atau belum. Kita bisa mencet ini, kita pencet router yang pertama, lalu ke router tengah. Nah, kalau sudah sukses berarti kedua router ini sudah terhubung. Kita lanjut ke dalam router berikutnya. Oh ya, di dalam ini kan yang pertama router yang tengah kan kita sudah masukkan ke root yang 10. Yang 10 ini kita buat ini hubung ke sini ke sama router sebelah kiri. Yang kanan kan belum, berarti kita masukkan lagi ke yang serial 11. Yang kalau yang 10 buat ke router sebelah kiri, kita masukkan ke salah satu, sama caranya kita on kan. Lalu kita masukin IP-nya, itu 30 sama kayak tadi, 30.30.1. Subnet juga sama, 255.255.255.252. Nah, setelah kita masukkan, lanjut ke router berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke router yang sebelah kanan. Kita ke config, lalu kita ke FA00 kita nyalakan sama. Lalu kita ke serial 10. Serial 0 juga sama kayak tadi. Kita masukkan 30.30.30.2, kita tambahin 1. Sampelnya juga sama.
seperti sebelumnya 255.252. Nah, setelah kita sudah masukkan, kita sudah, nah, sorry tadi ada kesalahan karena kita sudah masukkan semuanya, kita sudah routingkan semua router, kita semua router sudah selesai, kita lanjut ke dalam berikutnya. Setelah kita masukin routingnya, lanjut ke kita kerjain VLAN-nya. Pertama kita ke switch sebelah kiri, yang sebelah sini. Kita pergi ke switch, lalu kita masuk ke CLI, lalu kita isi. Oke, kita ke switch ini, kita CLI, kita cek enter. Kita masukkan, kita enable dulu. Enable. Kita enable, setelah itu kita lanjut ke conft, kita enter, lalu kita, bentar, lalu kita tulis conft, nah, lalu kita tuliskan selanjutnya VTP mode server. Setelah kita masukkan VTP mode server, selanjutnya kita masukin VTP domain Cisco. Untuk nama domainnya terserah ya, bebas mau apa ya, tapi saya kali ini masukkan dengan Cisco. Setelah masukkan VTP domain Cisco, kita lanjut ke VTP password Cisco. Nah, setelah kita masukkan semuanya, lanjut ke tahap selanjutnya. Lalu setelah kita masukkan CLI-nya, kita biasanya saya lakukan dengan trunking. Yang pertama kita ke VLAN dapat, atau enggak kita buat terlebih dahulu VLAN database-nya sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Tabel sebelumnya. Di dalamnya kita masukkan ada VLAN number-nya, di sini ada, untuk dosennya ada 10. VLAN name-nya itu itu dosen. Lalu kita add, dan selanjutnya ada siswa, dan selanjutnya ada 20 untuk siswa. Sini 20, VLAN name-nya itu siswa. Lalu kita add. Jadi kita sudah memiliki VLAN database-nya itu 10 dosen, 20 siswa. Lanjut kita melakukan trunking. Setelah kita masukin VLAN database-nya, saya yang 1020 kita ambil dari sini, 1020, 10 dosen, 20 siswa. Oke, lanjutnya kita akan melakukan trunking. Karena di sini saya punya FA03 dan LA04, kita cari FA03, kita ubah ke trunk. Yang FA04 kita juga ubah ke trunk. Setelah kita ubah semuanya, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu oke, selanjutnya kita masukkan CLI di switch yang atas. Caranya sama kayak tadi. Kita enable conft, lalu kita ketik vtp domain client. Kita ubah jadi ke mode client. Sorry, vtp mode client. Lalu selanjutnya kita ubah, kita ketik lagi vtp domain Cisco sama domain yang sebelumnya. Lalu kita ketik vtp password Cisco. Nah, setelah kita sudah isi semuanya CLI-nya, lanjut ke kita isi ke, setelah kita masukkan CLI-nya, jangan lupa kita trunking lagi seperti sebelumnya. Karena ini hubung ke, kan ini kita sesuai kabel, berarti kabel atas FA03 kita trunking lagi, berarti sama ke bawah, berarti ke switch selanjutnya itu FA
di FA02. Iya, FA02 kita trunking. Nah, FA1, nah kita lihat di FA03 kan ini udah trunking. Saya yang FA03 yang switch sebelumnya kita sudah trunking ke switch yang dari sebelah sini ke sebelah sini, maka FA03 sini sudah ke mode sudah ke trunk. Oke, kita lanjut ke switch berikutnya sama caranya seperti tadi. Kita ke CLI lagi, kita pencet enter, kita enable lagi, kita COM state, lalu kita ubah ke VTP mode mode client, kita ubah ke mode client, lalu kita ketik lagi VTP domain Cisco dan VTP domain Cisco, misalnya VTP password Cisco. Nah, setelah kita masukkan CLI-nya, kita trunking lagi sebelum seperti sebelumnya. Sorry, kita nggak trunking, kita masukkan ke kita hubungkan ke selanjutnya. Oke, setelah semuanya sudah saya masukkan CLI dan sudah trunking, selanjutnya kita akan memberikan akses ke VLAN 10 dan ke VLAN 20. Caranya itu kita pencet switch. Kalau setelah saya sudah masukkan CLI semuanya dan sudah saya trunking semuanya, lalu saya akan berikan akses ke VLAN 10 dan VLAN ke 20. Caranya kita pencet switch. Oke, kita switch, kita lihat yang kabel terhubung ke VLAN 10 dan VLAN 20 apa. Yang ke VLAN 10 ada FA0, FA1. Jadi kita ke FA1, lalu kita berikan akses ke dosen. Lalu yang ini FA, kalau yang ke PC 1 yaitu FA2 ya. Yang FA2 kita berikan akses ke siswa. Iya, siswa. Kita berikan akses ke siswa. Lalu step selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan akses sama seperti sebelumnya. Kita lihat switch lagi. Kita lihat ini adalah FA01 VLAN 10. FA01 VLAN 10 kita berikan akses ke dosen. Lalu ini FA02 ke VLAN 20. Sama kita berikan akses juga ke siswa. Ya, lalu kita tunggu dulu sampai kabelnya berwarna hijau. Kalau sudah warna hijau baru kita bisa cek apakah berhasil ke akses atau tidak. Bisa kita membutuhkan waktu beberapa detik. Nah, ini sudah hijau, tadi kan sebelumnya ini berwarna merah. Kalau sudah hijau begini kita baru bisa apa? Baru bisa melihat apakah switch ini sudah dapat diakses oleh PC-PC tersebut. Nah, ini sudah hijau, cara mengeceknya yaitu, nah karena sudah hijau gini kita cara mengetahui ini sudah kasus sebelum, kita mencet ini pesan, kita coba kirim pesan dari VLAN 10 ke VLAN 10 seberangnya, apa sukses. Nah, kalau sukses begini berarti sudah berhasil ke akses ya ke switchnya. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu, oh ya, ini kan kalau dari sesama VLAN kan berhasil ya. Tapi kalau beda VLAN ya, VLAN ke 10 ke VLAN 20 pasti ini fail karena belum bisa. Maka kita akan lanjut ke selanjutnya supaya untuk ini bisa terakses antara VLAN yang berbeda, tidak hanya VLAN yang sama. Caranya agar ke pesannya terkirim di antara VLAN yang berbeda, kita masuk ke router lagi. Masukkan di router yang ini agar antara VLAN berbeda VLAN dapat terhubung. Pertama kita ke sini, CLI, langsung kita X, habis itu I, IN, IN, INT, kita chat X, langsung INT, F, FE, INT, FE 0, garis miring 0, titik, titik 10. Karena yang FE00 ini yaitu router yang di sini. Nah, kita enter. Itu sebenarnya ada typo. Itu harusnya INT FA bukan FE.
nol nol titik 10. Iya, lalu kita enter lagi. Lalu kita selanjutnya kita klik encapsulation. And encapsulation encapsulation dot 1Q10. Lalu kita add IP IP add-nya kita ambil dari tabel yang ini, yang alamat hostnya kita copy, lalu kita add di sini. Karena kita copy, kita ambil dari situ 150.36.12.1. Lalu kita isi lagi subnet masknya 255.255.255 255.254.0. Setelah itu lanjut kita isi lagi VLAN 10 nya. Selanjutnya kita masuk ke Excel lagi. Lalu kita tulis lagi INTFA 00.20. Kita enter. Lalu kita enter lagi. Lalu kita ketik sama kayak tadi, encapsulation encapsul encapsulation dot 1Q10. Lalu tambahin di 20 tambahin 10. Lalu kita masukkan IP lagi ke IP yang VLAN 20 nya. Kita IP add 150.36 nim saya titik 0.1. Dan subnet size-nya yang kayak di VLAN 20 255.255.248.0. Setelah kita isi IP yang VLAN 20, kita langsung exit aja. Setelah kita exit, kita coba. Lalu selanjutnya kan kita sudah masukin serinya sesuai IP yang tadi. Coba tadi kan apa VLAN yang berbeda tidak bisa. Lalu kita akan coba dari VLAN 10 ke 20 berbeda VLAN apakah bisa atau tidak. Nah, ternyata sudah sukses ya. Jadi sudah bisa ke antara VLAN juga bisa, sesama VLAN juga bisa, ke berbeda VLAN juga bisa. Jadi sudah sukses. Langkah selanjutnya yaitu, oke, lalu untuk yang ini ya sudah selesai, yang router sebelah kiri, kita lanjut ke yang tengah. Kita buka ini sistem pertama dulu, kita CLI, lalu enter, enable, sama kayak sebelumnya kita kerjaan ulang conft itu VTP mode server, kita ubah ke server, mode server, lalu VTP domain Cisco, VTP password, VTP password Cisco. Sudah selesai, kita kita close saja. Lalu kita buat sama lagi
Di config VLAN database kita masukkan lagi VLAN database-nya 3040 tamu. Tamu itu ini tamu, nomornya yaitu 30, kita add. Lalu yang selanjutnya 40 HRD, kita masukkan lagi VLAN database-nya 40 HRD. Lalu kita masukkan lagi 30 tamu sama 40 HRD sesuai dengan tabel yang di sini. Setelah kita masukkan VLAN database-nya, lalu selanjutnya setelah kita masukkan VLAN database-nya, lalu kita lanjut ke trunking. Kita masukkan ke trunk. Yang trunking ada FA02. FA02 kita ubah ke trunk, udah. FA01 juga ke trunk. FA03 dan FA04 sudah dimasukkan ke trunk semua. Oke, selanjutnya kita ke sini, kita masukkan CLI-nya. Kita buat enable conft enable conft, lalu VTP mode client, mode VTP mode client, kemudian kita klik lagi VTP domain Cisco sama kayak sebelumnya, lalu VTP password password Cisco. Ya, kode selesai. Lalu setelah kita masukkan serialnya, kita lanjut ke trunking lagi sama sebelumnya. Ke kiri FA01, FA01 kita trunking lagi. Ke kanan FA02 kita buat trunk lagi. Lalu switch berikutnya juga sama, kita ulangi sebelumnya CLI enable conft enable conft VTP mode client VTP domain VTP domain Cisco VTP password Cisco. Lalu setelah kita masukkan CLI-nya, kita lihat apakah di FA ini kan FA01 ke FA02 apakah sudah. Nah, ini sudah di-trunking karena sudah di-trunking sebelumnya FA01 dan FA02. Setelah itu lanjut kita ke switch yang berikutnya yang sebelah sini. Sama kita pencet dulu. Kita enable conft domain VTP mode client VTP domain Cisco VTP password Cisco. Oke, sudah selesai. Lalu yang ini kan FA03, FA04 sudah di tracking kan sebelumnya, jadi nggak usah. Kita sudah masukkan CLI sama sudah kita tracking di sini. Selanjutnya kita sama memberikan akses ke PC sama seperti sebelumnya. Kalau ini berarti ini FA01 dan FA02. Kita akan beri akses ke PC. FA01 itu VLAN 30 itu tamu, dan FA02
itu adalah HRD. Sama selanjutnya di sisi berikutnya juga sama, ini FA04 sama FA05. Kita berikan akses ke PC FA04. 04 itu berarti 30, sama FA05. 05 itu ke 40. Ke 40. Ke sisi berikutnya juga sama. Ini FA03 sama FA04. FA03 ini ke 30 dan FA04 ke HRD 40. Berikutnya juga sama. Nah, selanjutnya kita akan cek kembali apakah sudah jasa atau belum. Sebelumnya ke VLAN, antar VLAN dulu 30 ke 30. Iya, sudah sukses. Kalau ke VLAN yang berbeda pasti masih fail sama kayak sebelumnya. Kita perlu ini lagi, ya kan masih fail. Kita ke tahap selanjutnya lagi. Seperti lalu selanjutnya setelah kita ini supaya ke berbeda VLAN berhasil, kita ke sama router tengah ke CLI. Kita sama enable config untuk int fa 0 fa 00 titik 30, lalu enter lagi. Lalu selanjutnya kita enkapsulasi lagi. Kita enkapsulasi lagi. Encap capsul encapsulation, jangan sampai ada yang typo. dot one q 10. Saya buat 30 aja. Lalu kita IP add, kita add di VLAN yang 30. IP add tadi 150 titik 36 nim saya, itu titik 8 titik titik 1, sampai masnya 255 titik 255 titik 252 titik titik 0, 150 titik 36 38 titik 1, 252 titik 0. Lalu kita exit aja. Lalu kita ketik lagi sama int fa 0 trip 0 fa 0 trip 0 0 titik 0 titik titik 40. Kita enter. Kita enter lagi sama kita encapsulation. Lalu kita encapsulation lagi, kita tambahin 10 jadi 40. Dot one q tadi sama, kita masukin IP yang ini, yang VLAN 40 yang ini kita ambil dari sini. 150 titik IP add 150 titik 36 titik titik 15 titik 1, dan ini sampai masnya 255 titik 255 titik 255 titik 128. Lalu kita enter ya. Nah, setelah udah kita masuk ini, kita silang aja. Seharusnya kita di
Berbeda VLAN hasilnya sudah sukses ya, karena kita sudah masukkan sebelumnya ke 30 sama 40. Kita delete dulu. Kita coba kita apakah berhasil apa tidak. Dari VLAN berbeda 30, VLAN 30 ke VLAN 40. Iya, sudah sukses, berarti sudah bisa semua. Ke VLAN yang sama juga udah bisa. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, selanjutnya kita ke router berikutnya. Tapi di router berikutnya ada satu ini tambahan, yaitu ada server. Tapi server ini diabaikan saja. Pertama kita akan kerjakan di switch yang server. Oh ya, sebelumnya saya lupa kasih nama-nama switchnya, server dan client. Saya sudah tambahkan. Jadi saya akan masukkan ke switch VTP server terlebih dahulu. VTP server, kita CLI. Kita sama kayak tadi, isinya enable conte VTP mode server, VTP domain Cisco, VTP password Cisco. Lalu kita CLI, baru kita ke trunking lagi. Kita lihat ke 3 dan 4, FA3 ke 4 kita ubah ke trunk, dan FA4 juga kita ubah ke trunk. Setelah kita udah isi trunking, kita seperti biasa isi database-nya, jangan sampai lupa. Database-nya tadi 50 sama 60. 50 itu marketing, 50 itu marketing, marketing, ini ya marketing, dan 60 itu keuangan. 60 keuangan. Keuangan. Nah, setelah sudah add, baru kita ke selanjutnya, yaitu kita ke VTP client lagi yang di atas, kita CLI lagi. Sama seperti sebelumnya, enable, sorry, karena tadi saya typo, kita ke switch berikutnya lagi, yang client CLI, enable, kita config VTP mode client, VTP domain Cisco, VTP password Cisco. Oke, kita trunking lagi apakah ini ke FA03 dan FA02. FA03, FA03 dan FA04. FA03 dan FA04 sudah ya. Oke, yang di switch yang ini sudah bisa kembali. Kita masukin lagi enable config VTP mode client, VTP domain Cisco, sorry, VTP domain Cisco, VTP password Cisco. Ya, sudah semua. Kita selanjutnya trunking lagi. Lalu setelah kita udah isi CLI-nya di switch, kita berikan akses lagi dari switch ke PC sama sebelumnya ke VLAN 50. Di switch di switch
FA FA01. Di FA01 kita berikan akses yaitu 50 marketing, dan FA02 60. Iya, selanjutnya juga sama, FA01 dan FA02. FA0 F, FA01 itu marketing, FA02 keuangan. Iya, kalau sudah diberikan akses, lalu kita akan coba apakah berhasil atau tidak. Kita sama pilihan D50, pilihan 50 ke pilihan 50, apakah sukses? Nah, sudah sukses, berarti sudah bisa. Berarti kita kalau ke beda pilihan juga pasti nggak bisa. Kita ke router lagi. Oke, kita masuk ke router yang ini, ke CLI, kayak seperti sebelumnya, biar kan berbeda pilihan bisa. Sukses, kita router, enable, conft, int, fa0, jasmine 0, titik 50, kita enter lagi, kita encapsulation lagi, so encapsulation selection dot 1 nya 50. Iya, hasil kita add lagi IP-nya. Hasil kita IP add-nya, di yang VLAN 50, ambil dari sini sama seperti sebelumnya. Hmm, IP add 150.36 150.36.14.1, lalu sama masanya 255.255.255.0. Lalu kita enter, kita exit aja. Exit, selanjutnya kita masukin lagi int fa int fa0 garis miring 0 garis miring 0 titik 60 ditambahin lagi 10, lalu kita enter lagi, kita encapsulation lagi, encapsulation lagi, dot nanti 60, encapsulation 60, kita IP add lagi, IP nya jadi VLAN di VLAN 60 150 36, ini yang ini 15.29 50.36 titik 15.129 sampai nasnya 255 titik 255.192. hmm, iya, sudah benar. Nanti kita close saja, nanti kita buka lagi, apakah sudah kita bisa terhubung ke akses. Kita message saja antar beda VLAN ke 50 ke 60, apakah sukses atau tidak. Fail, kita coba lagi. Selanjutnya, setelah kita routing semua, kita sudah semua, baru kita masukkan IP server yang terakhir. Kita masukkan IP server yang terakhir, desktop IP.
Kita masukin ke IP servernya. Itu 150.36 nim saya. Sama kita table tadi 36.15.193.193. Yang ini juga sama 150.36.15 ditambahin 194. Dan sampai masnya 2555 2552. Ini isi IP dari servernya terdapat kayak gini. Lalu selanjutnya ada typo. Selanjutnya kita masukin ke router lagi. Kita ke config, kita ke FA00. Nah, kita masukin ini yang untuk ke server tadi IP-nya. Kita masukkan 150.36 titik titik 15.193. Untuk sampling pasnya 2555 255 255, di sini 252 252. Nah, udah. Kita close saja. Lalu setelah semua ini sudah, yang switch ini semua sudah saya masukin IP-nya, yang seperti di ini yang konfigurasi IP sudah dikonfig, baru kita ke konfigurasi static routing. Yang ke soal nomor 2, kita routing. Kan nomor 1 sudah semua selesai semua, berarti kita sisa yang routing. Kita ke router, kita ke config, kita ke routing. Lalu kita ke routing static networknya itu yang terdapat di soal tadi yang sebenarnya 20.20.20.0 sampai spasinya 255.255.255.252. Di next hopnya kita ini lagi 20.20.20.2. Kita dengan networknya. Lalu kita add. Kita udah. Lalu selanjutnya kita ke tabel lagi yang VLAN 30. VLAN 30 yang ini ya, kita alamat networknya kita copy. Alamat network kita copy. Kita ganti ke networknya. Dan subnet masknya juga kita copy yang VLAN 30. Karena kita mau mengerjakan yang ke buat ini yang ke 30. Kita copy ya. Lalu setelah ini kita add saja. Udah kita add. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi. Tadi kan yang apa? Yang 30 kita lanjut lagi ke VLAN 40. Ini kita copy, yang ini kita copy. Kita copy, kita ganti lagi. Yang ini kan VLAN 30, kita jadi VLAN 40 yang ini. Caranya juga sama, kita ganti yang ini. Setelah itu kita add saja. Kalau untuk ngasopnya tidak usah diapa-apain karena ini sudah semua sama, karena semua jaringan melewati satu kabel. Jadi nasabnya tidak usah diubah-ubah, yang diubah hanya network dan subtagnya saja. Lalu selanjutnya kita ubah kita copy lagi yang ke VLAN 50. IP networknya, alamat networknya kita copy lagi yang 50. Ini ganti jadi yang 50. Subnetnya juga yang 50. Kita copy, kita ganti.
kita add. Selanjutnya yang habis 50 kita lanjut ke yang ke 60. Kita copy lagi, kita copy buat yang 60, subnetnya juga kita copy. Lalu kita add. Selanjutnya tinggal yang IP server 192. Subnet masknya juga 252. Kita add saja. Ya, ini sudah semua. Static routing yang di router node sudah kita lakukan. Kita kita pindah lagi ke router selanjutnya. Router yang tengah. Config static. Kita masuk lagi networknya. Untuk yang tengah kita masukkan ke yang ke tabel, kita masukin ke VLAN 10 karena aksesnya melewati VLAN 10. VLAN 10. Kita copy ya. Subnetnya juga kita copy. Lalu untuk netshopnya karena dia ke kiri, ke arah sini berarti netshopnya 20.20.20, sorry, titik titik satu. Kita add saja. Selanjutnya ada apa lagi? Di sebelah kiri ada VLAN 20. Jadi VLAN 20 kita copy lagi alamat networknya. Kita copy. Lalu subnetnya juga kita copy untuk VLAN 20. Sorry. Lalu saya ini kita add saja. Lalu karena dia ke kanan, di kanan ada kan ada VLAN 50 sama VLAN 60. Jadi kita masukkan lagi untuk VLAN 50 dan VLAN 60. VLAN 50, VLAN 50 kita copy lagi. Kita masukkan lagi VLAN 50 dan subnetnya yang VLAN 50. Sudah. Lalu kita add lagi. Sorry, tadi ini bukan satu, kita ubah ke kedua karena berubah tadi kan ke kiri satu, berarti ke kanan berubah lagi jadi dua. Next option kita add. Oke, kita sudah tambahkan ini 30 30 30 2. Next option berubah karena berbeda, soalnya kita pindah ke sebelah kanan. Kita lanjut lagi. Lalu selanjutnya kita ubah lagi ke VLAN 6, VLAN 60 yang ini. Kita copy dan subnet nya juga kita copy. Iya, kita kita add. Dan yang terakhir ini untuk servernya ujungnya ini 192. Yang ininya subnet masknya 252. Sudah, kita add aja. Static routing yang tengah kita sudah konfigurasi, sudah kita masukkan routingnya. Sisa yang sebelah paling kanan. Kita routing static sama. Nah, shopnya juga yang sama yang sebelah kiri karena sama terus karena routernya sama, router 0. Kecuali yang tengah, kalau yang tengah ada kiri sama kabel kanan. Jadi kita masukkan lagi. Lalu kita masukin ini 30 30 30 30 0. Sampai kemarin 255 255
255 titik 252, next hopnya 30.30.30 titik 1. Nah, dari gitu kita add aja. Lalu kita kita ini lagi, karena kini 9 VLAN 10, berarti kita ini aja, kita copy yang alamat network VLAN untuk VLAN 10. Kita copy, start mereka juga kita copy VLAN 10 yang networknya tetap sama, kita add. Selanjutnya kita ini lagi yang ke 20, kita copy, jadi ada 20 semuanya, kita copy 10, 20, 30, 40. Sini kita copy, kita add, kita add aja. Ada typo, kita add. Selanjutnya ke VLAN 30, kita copy juga sama, subnetnya juga kita copy, kita add sama 40, kita copy, kita add. Oke, sudah kita masukkan semua routingnya, kita call saya, kita buka Cisco. Selanjutnya kita buat extended deny, kita buat di router paling dekat dengan server, kita buat sini, router sini, kita masuk ke CLI, kita masuk ke sini. Di sini kita pencet, kita exit dulu. Setelah kita exit, baru kita ini lagi, enter. Lalu kita config T. Terus itu kita akses disk. Sorry, kita bakal makan akses disk. Akses disk 100. Permit top. Permit top 150 ini jadi hasil kurangan dari tabel yang di sini, dari alamat networknya dikurangin. Jadi kita sudah dapat 150.150.36 titik 12 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 0 titik 1 titik 1 titik 0 titik 1 titik 155 titik 155. Sini hostnya itu hostnya 150 titik titik 36 titik 15 titik titik 194. Ini kayak gini. Caranya kita enter. Sorry, typo itu salah ketik, hanya aksesis 100 permit TCP 150 titik 3 titik 36 titik 12 titik 0 0 titik 0 titik 1 titik 55 host 150 titik
136.15.194 X, enter. Selanjutnya kita buat lagi seperti yang ini, yang di atas. Akses list status permit. Kita 100, kita deny TCP-nya. Permit, deny TCP, any host 150.36.15.194 X www. Tadi ada typo. Akses list 100 deny TCP any host 150.36.15.194 X www. Deny. Deny TCP any host 150. Iya, sudah bisa. Lalu untuk melihat apakah sudah deny atau belum, kita bisa lihat do show access list, kita bisa lihat 10-nya sudah di permit, 20-nya sudah di deny. Bisa lihat di sini. Lalu kita masuk ke interface FA00. Lalu kita interface 1. Lalu selanjutnya kita IP access. IP access 100 itu out untuk mengeluarkan atau bisa dalam juga. Saya enter. Sorry, ada salah. IP access, saya lupa menambahkan grupnya. Grup 100 out. IP grup 100 out. Oke, kita close saja. Ya, kita sudah masukin ininya. Berarti sudah selesai pengerjaan kita, tugas kita pada kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau keterlibatan dalam kata yang membuat bingung. Mohon maaf. Sekian, inilah tugas jaringan komputer saya. Terima kasih.